Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan kita Mutammimah Ajrumiyah jilid pertama, masih sambungan tentang pembahasan isim domer. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa yanqasimul munfasilu ila marfu'an wa mansubin, dan terbagilah oleh dhamir munfasil kepada marfu dan kepada mansub. Sedikit sebelumnya, di materi tentang dhamir sebelumnya, dhamir dibagi dua, ada dhamir muttasil, ada dhamir munfasil. Dhamir muttasil ada tiga, ada yang muttasil marfu menjadi fa'il, akramtu, akramna, aku memuliakan, kami memuliakan, akramta, engkau memuliakan. Dhamir muttasil marfu bersambung dengan fi'il dan marfu karena dia jadi fa'il. Ada juga kemarin dhamir muttasil, dhamir bersambung mansub, yaitu menjadi maf'ul, akramaka, akramakuma, akramakum, hingga seterusnya. Kemudian ada juga dhamir muttasil majrur, dhamir bersambung dengan amelnya dan majrur bersambung dengan huruf jar, minhu, minhuma, minhum, atau bersambung dengan isim, baituhu, baituhuma, baituhum. Itu semuanya muttasil dan majrur karena menjadi mudhaf ilaih, baituhu, baituhuma, dan yang satu menjadi majrur dengan huruf jar. Sekarang terbagilah dhamir munfasil kepada marfu dan mansub. Ada dhamir yang terpisah marfu dan ada juga dhamir yang terpisah mansub. Fal marfu'u isnata asyrata kalimatan. Maka bermula yang marfu. Maka bermula dhamir munfasil yang marfu itu isnata 12, isnata asyrata itu 12, 12 kalimat. Dhamir munfasil yang marfu ada 12 kalimat. Wahya, dan bermula dianya 12 kalimat itu ana, saya, nahnu, kami, anta, kamu seorang laki-laki, anti, kamu seorang perempuan, antuma, kamu dua orang laki-laki bisa, kamu dua orang perempuan juga bisa, antum, kamu banyak laki-laki, antunna, kamu banyak perempuan, huwa, dia seorang laki-laki, hiya, dia seorang perempuan, huma, dia dua orang laki-laki atau dia dua orang perempuan, hum, mereka laki-laki, hunna, mereka perempuan. Ada 12. Kenapa 12? Karena ada yang sama dua, yaitu antuma, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma dua kali. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, huwa, huma, hum, hiya, huma. Huma juga dua kali, dihitung sekali. Dari dhamir 14 jadilah 12. Fakullu wahidin min hadhihi dhamairi idza waqa'a fi ibtida'il kalami fahuwa mubtada'un. Fakullu wahidin, maka bermula setiap yang satu, min hadhihi dhamairi, dari ini segala dhamir, yaitu ana, nahnu, anta, antuma, idza waqa'a, apabila jatuh ianya dhamir fi ibtida'il kalam, pada permulaan kalam, fahuwa mubtada'un, maka bermula dianya titip yang satu ini itu mubtada. Jadi dhamir ana, nahnu, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, dan seterusnya, setiap yang satu dari dhamir ini bila berada di permulaan kalam, dia i'rabnya mubtada, pasti mubtada. Nah, karena dia mubtada berarti hukum mubtada marfu, makanya dia disebut dhamir marfu. Kenapa disebut munfasil? Munfasil karena berpisah dengan amelnya. Nah, bahkan amelnya ibtida, nggak kelihatan. Jadi contohnya begini, wa ana rabbukum, bermula saya itu Tuhan kamu. Wa ibtida, ana isim dhamir dibina di atas sukun karena ana itu sukun. Ana dhamir munfasil gitu. Wa ibtida, ana dhamir munfasil, dhamir yang terpisah. Ana dhamir munfasil dibina di atas sukun pada maharafa mubtada. Kenapa kita bilang pada maharafa? Karena jadi mubtada marfu. Cuma marfu'nya pada mahal nggak kelihatan. Rabbu khobar, kum khobar marfu dan rafa' dhammah. Mudhaf rabbukum, dhamir muttasil ini bersambung. Dhamir muttasil majrur, mudhaf rabbukum isim dhamir atau dhamir muttasil dibina di atas sukun karena sukun dia pada mahal jar mudhaf ilaih dengan rabbu. Gitu. Wa nahnul warisun, dan bermula kami itu yang mewarisi. Wa ibtida, nahnu dhamir munfasil.
munfasil marfu karena jadi mubtada. Atau nahnu dhamir munfasil dibina di atas dhammah pada mahal rafa mubtada. Al-warisun khobarnya hukum khabar marfu tanda rafa waw karena jamak mudzakkar yang salim. Ya, begitu. Jadi kesimpulannya, dhamir munfasil terbagi dua, munfasil marfu, munfasil mansub. Munfasil marfu yaitu huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum dan seterusnya. Setiap yang satu dari huwa huma hum bila berada di awal kalam i'rabnya mubtada. Karena dia i'rab mubtada, hukum mubtada marfu, maka dia disebut dhamir marfu. Disebut munfasil karena berpisah, enggak bersambung. Contoh lagi, wa anta maulana. Wa anta maulana. Dan bermula engkau itu Tuhan kami misalkan. Anta dhamir munfasil. Dibina di atas fathah pada maharafa. Mubtada. Dibina di atas fathah. Kenapa kita bilang dibina di atas fathah? Karena isim dhamir semuanya dibina. Anta isim dhamir. Dhamir munfasil dibina di atas fathah pada maharafa mubtada. Nah, karena dia mubtada makanya rafa. Maula khobar, hukum khabar marfu tanda rafa dhammah muqaddarah karena dia isim maksur kayak Musa. Mudhaf maula na dhamir muttasil dibina di atas sukun pada mahal jar mudhaf ilaih dengan maula. Wa huwa ala kulli syai'in qadir dan dianya Allah di atas segala sesuatu itu maha kuasa. Wa ibtida huwa dhamir munfasil dibina di atas fathah pada maharafa mubtada. Ala huruf jar kulli majrur dengan ala tanda jar kasrah mudhaf kulli syai'in mudhaf ilaih mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf tanda jar kasrah qadirun khobar huwa khabar marfu tanda rafa dhammah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi huwa, anta, nahnu, ana dan lain-lain yang enggak disebut di sini setiap berada di awal kalam itu i'rabnya mubtada tapi pada mahal. Kemudian wal mansubu isnata asyarata kalimatan dan bermula yang mansub atau yang dinasabkan maksudnya dhamir munfasil mansub dan bermula yang mansub itu isnata asyarata itu ada 12 apa ya 12 kalimat wahya dan bermula dianya 12 kalimat itu iyaya iyana iyaka iyaku iyaki iyakuma iyakum iyakunna iyahu iyaha iyahuma iyahum iyahunna sama seperti huwa huma hum. Nah, cuma di sini mansub dia. Iyaya akan saya, iyana akan kami, iyaka akan kamu laki-laki, iyaki akan kamu perempuan, iyakuma akan kamu berdua, bisa laki-laki bisa perempuan. Iyakum akan kamu sekalian laki-laki, iyakunna kamu sekalian perempuan. Iyahu akan ia seorang laki-laki, iyahuma akan ia dua orang laki-laki atau akan ia dua orang perempuan. Oh ini iyaha akan ia seorang perempuan, iyahuma akan ia dua orang laki-laki atau akan ia dua orang perempuan. Iyahum akan mereka laki-laki, iyahunna akan mereka perempuan. Sama. Ini 12 juga, dasarnya 14. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna. Huma ada 2 kali dianggap sekali. Iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna. Iyakuma 2 kali. 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Iyaya, iyana. Jadi 12. Artinya ini dhamir mansub. Munfasil terpisah dan dia mansub. Kenapa mansub? Ini. Fahadhihi dhamairu maka bermula ini segala dhamir itu la takunu illa maf'ulan bih. Tidak ada ia kecuali itu maf'ul bih. Fahadhihi dhamairu maka bermula ini segala dhamir itu la takunu tidak ada ianya ini segala dhamir illa maf'ulan bih kecuali maf'ul bih. Jadi dimanapun ketemu iyahu, iyaya, iyana, iyaka, iyaki, iyakuma, iyakum, iyakunna, iyahu, iyaha, iyahuma, iyahum, iyahunna semuanya i'rabnya maf'ul bih. Hukum maf'ul bih mansub. Makanya ini disebut dhamir mansub. Karena dia jadi maf'ul bih, hukum maf'ul bih kan mansub. Nah, tapi karena dia dhamir dibina. Ya, iyahu isim dhamir dibina di atas hukum pada mahal nasab. Jadi maf'ul bih nanti. Begitu. Contoh, iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Akan engkau ya Allah yang kami sembah. Iyyaka na'budu. Akan engkau yang kami sembah. Iyyaka dhamir munfasil. Dibina di atas fathah karena harokatnya fathah. Iyaka dhamir munfasil dibina di atas fathah pada mahal nasab. Nah, pada mahal nasab karena dia dhamir nasab pada mahal nasab maf'ul. Maf'ul bih, maf'ul muqaddam bagi na'budu. Na'budu fi'il mudhari'. Tugasnya merafa'kan fa'il menasabkan maf'ul. Dhamir dalam fa'il takdirnya nahnu, kami. Maf'ulnya tadi
iyaka. Jadi iyaka akan engkau ya Allah, nah na'budu yang kami sembah. Jadi iyaka disebut dhamer munfasil karena terpisah, nggak bersambung dengan amel. Kemudian disebut mansub karena posisinya selalu maf'ul bih. Iyakum kanu ya'budun, akan kamu adalah mereka itu mereka menyembah. Iyakum dhamer munfasil dibina di atas sukun pada mahal nasab. Pada mahal nasab jadi khabar kanu mansub. Atau ini bukan khabar kanu, tapi ke maf'ul ya'budun. Iyakum kanu ya'budun, akan kamu adalah mereka itu menyembah oleh mereka. Asalnya kanu ya'buduna, adalah mereka itu menyembah oleh mereka akan kamu. Jadi iyakum ini maf'ul muqaddam bagi ya'budun. Kanu fi'il madhi nakisah, tugasnya merafa'kan isim menasabkan khabar. Waw dhamir jamak pada maharafa jadi isim kanu. Ya'budun fi'il mudhari' marfu' dan rafa' nun. Karena fi'il yang 5 tugasnya merafa'kan fa'il. Waw dhamir jamak pada maharafa jadi fa'il. Waw dhamir jamak boleh, waw dhamir muttasil juga boleh. Gitu. Kesimpulannya, dhamir munfasil terbagi dua, dhamir munfasil marfu dan dhamir munfasil mansub. Dhamir munfasil marfu yaitu huwa, huma, hum, hiya, humma, hunna dan seterusnya. Dimanapun ketemu, kalau berada di awal dia jadi mubtada. Yang kedua, dhamir mansub munfasil yaitu iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna dan seterusnya. Itu dia selalu jadi maf'ul bih, makanya disebut mansub. Lanjut. Mata amkana ayyuta bid-dhamiri muttasilan fala yajuzu ayyuta bihi munfasilan. Kapan-kapan amkana memungkinkan ayyuta akan bahwa didatangkan bid-dhamiri dengan dhamir hal keadaan dhamir itu muttasil, niscaya fala maka tidak bolehlah oleh bahwa didatangkan bihi dengannya dhamir hal keadaan dhamir munfasil. Kapan-kapan mungkinlah oleh didatangkan dengan dhamir hal keadaan dhamir itu muttasil, niscaya maka tidak haruslah oleh bahwa didatangkan dengan dhamir hal keadaan dhamir munfasil. Artinya begini, dalam satu pembicaraan kalau mungkin kita ungkapkan dengan dhamir muttasil, nggak boleh kita ganti dengan dhamir munfasil walaupun artinya sama. Selama mungkin kita tulis dengan dhamir muttasil, nggak boleh kita tulis dengan dhamir munfasil. Contoh, fala yuqalu fikum tu, fala yuqalu maka tidak boleh dikatakan fikum tu pada kumtu. Arti kumtu aku berdiri. Kumtu aku berdiri. Kum fi'il madhi, tu ini dhamir muttasil nih. Dibina di atas dhammah pada maharafa jadi fa'il kum. Maka tidak boleh dikatakan pada kumtu aku telah berdiri, akan apa dikatakan? Qama ana. Qama fi'il madhi, ana fa'ilnya, telah berdiri oleh aku, enggak boleh. Enggak boleh kita baca qama ana kalau maksud kita kumtu. Kenapa enggak boleh qama ana? Karena mungkin kita katakan kumtu. Kumtu aku berdiri, cuma tanya dhamir muttasil. Qama aku berdiri juga, telah berdiri oleh aku, cuma ana ini dhamir munfasil. Jadi selama mungkin kita katakan dengan dhamir muttasil, tidak boleh kita katakan dengan dhamir munfasil. Yang benar kumtu aku berdiri, bukan qama ana, bukan telah berdiri oleh aku. Wala fi ukrimuka ukrimu iyaka. Dan tidak boleh juga dikatakan pada ukrimuka, aku memuliakan akan engkau, akan apa dikatakan? Ukrimu iyaka, aku memuliakan akan engkau. Enggak boleh. Kenapa? Kalau ukrimuka ini, ukrimu fi'il mudhari' marfu'. Tugasnya merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul, dhamir dalam fa'il takdirnya ana. Kaf ini dhamir muttasil, kaf dibina di atas fathah pada mahal nasab khobar maf'ul. Aku muliakan akan engkau. Jadi kalau mungkin kita tulis dengan dhamir muttasil, enggak boleh kita tulis dengan dhamir munfasil iyaka walaupun artinya sama. Ukrimu iyaka, aku memuliakan akan engkau, enggak boleh. Salah. Ini salah. Yang benar ukrimuka. Yang benar ukrimuka, bukan ukrimu iyaka. Illa nahwa salnihi wa kuntuhu. Kecuali seumpama salnihi wa kuntuhu.
Ini kecuali dari mata amkana. Tadi begini. Bila mungkin kita datangkan dengan dhamir muttasil, nggak boleh kita datangkan dengan dhamir munfasil. Seperti mungkin kita baca kumtu, nggak boleh koma ana. Boleh kita baca ukrimuka, nggak boleh ukrimu iyaka. Dikecualikan. Artinya ada tempat-tempat tertentu yang mungkin kita katakan muttasil, boleh juga kita katakan secara munfasil terpisah. Seumpama salnihi dan kuntuhu. Arti salnihi, sal fi'il amar, tanyakan olehmu akan aku. Tanyakan olehmu akan aku akannya. Kuntuhu adalah aku itu iyanya. Jadi ini dulu kita i'rab salnihi, sal fi'il amar. Dibina di atas sukun. Tugasnya merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul. Dhamir dalam fa'il takdirnya anta. Nun wikayah. Ya dhamir muttasil ini dibina di atas sukun pada mahal nasab maf'ul pertama bagi sal. Hu dhamir muttasil lagi dibina di atas dhammah. Salnihi dibina di atas kasrah pada mahal nasab maf'ul kedua. Salnihi, wahai Zaid, salnihi, tanyakan olehmu akan aku akannya. Kuntuhu adalah aku itunya. Jadi kuntu karena fi'il madhi nakisah, tugasnya merafa'kan isim, menasabkan khabar. Tu ini dhamir muttasil jadi isimnya. Hu dhamir muttasil juga menjadi khabar kun. Kenapa dia boleh? Karena begini. Maksud kecuali yang boleh pada salnihi yaitu di mana ketika bertemu dua dhamir, kedua-dua dhamir itu yang menasab, yang menjadi amelnya sama. Yang menjadi amelnya sama. Salnihi, minta olehmu akan aku akannya. Amel ya sebagai maf'ul pertama juga sal. Kemudian amel dari hu ini juga sal. Kaedahnya begini. Dalam satu kalimat, bila ada dua dhamir, yang kedua dhamir itu amelnya sama. Kedua-dua dhamir itu dipengaruhi oleh amel yang sama. Kalau di sini dan syarat lagi dhamir yang kedua itu, ulang, bila dalam satu kalimat ada dua dhamir, yang dhamir tersebut kedua-duanya amelnya satu, disyaratkan kedua dhamir itu dhamir mansub, bukan marfu, bukan fa'il, bukan mubtada. Itu boleh ditulis munfasil walaupun mungkin mubtasil. Salnihi. Jadi fayajudul faslu aidan, maka bolehlah oleh kita pisah. Fayajudul faslu, maka bolehlah oleh dipisah pula. Nahu seumpama salni iyahu. Tanyakan olehmu akan aku akannya. Jadi salni sal fi'il amar dibina di atas sukun nun wikayah. Tugas sal merafa'kan fa'il, dhamir dalam fa'il takdirnya anta. Ya ini isim dhamir salni, dhamir muttasil dibina di atas sukun pada mahal nasab maf'ul pertama. Iyahu dhamir munfasil dibina di atas dhammah, iyahu pada mahal nasab maf'ul kedua. Jadi boleh kita baca salni iyahu, boleh juga salnihi. Begitu juga kuntu iyahu. Kenapa? Karena begini. Dalam satu kalimat ada dua dhamir, di mana dhamir keduanya itu amelnya satu. Di sini amel ya, yang menasabkan ya sal, yang menasabkan iyahu juga sal. Yang menasabkan ya di sini sal, yang menasabkan hu juga sal. Dalam satu kalimat ada dua dhamir, yang kedua dhamir itu amelnya satu. Dan disyaratkan kedua dhamir itu dhamir pertama lebih ma'rifah, yaitu salnihi. Ya di sini lebih ma'rifah daripada hu. Karena ya mutakalim ana, sedangkan hu dhamir ghaib. Dhamir mutakalim lebih ma'rifah dari dhamir ghaib. Begitu juga kuntuhu. Ya. Kemudian syarat yang kedua yaitu bila mungkin mubtasil, nggak boleh ditulis munfasil, kecuali baru boleh bila kedua-dua dhamir tersebut yaitu dhamir nasab, bukan dhamir rafa. Seperti di sini. Jadi salnihi, dhamir pertama ya ini mansub, maf'ul. Hu dhamir kedua juga mansub. Hu kuntuhu juga dhamir mansub. Kalau dhamir rafa nggak boleh.
Karena dia dhamir mansub boleh dipisah. Boleh kita baca kuntuhu atau kuntu iyahu. Jadi iyahu ini boleh muttasil, boleh munfasil. Karena dia dhamir nasab. Dan amelnya sama. Wa alfadud dhamairu kulluha mabniyatun la yadhharu fiha i'rabun. Wa alfadud dhamairu, dan bermula segala lafaz-lafaz dhamir. Wa alfadud dhamairi, dan bermula segala lafaz-lafaz dhamir itu mabniyatun. Wa alfadud dhamairi kulluha, dan bermula segala lafaz dhamir, kulluha seluruhnya dhamir itu mabniyatun, itu dibina, la yadhharu fiha i'rabun, tidak zahir padanya alfad dhamir oleh i'rab. Jadi semua dhamir itu semuanya dibina, nggak ada kecuali, baik muttasil ataupun munfasil semuanya dibina. Tidak kelihatan i'rabnya. Huwa misalkan, isim dhamir dibina di atas fathah pada maharafa mubtada. Bukan huwu, tetap huwa. Nah, huwa karena baris harokat aslinya. Adapun dia jadi mubtada itu i'rabnya pada mahal. Tidak kelihatan perubahannya. Huwa tetap huwa, huma tetap huma, ana tetap ana, nahnu tetap ana, dan seterusnya. Nah, ini sudah bab lain lagi. Alhamdulillah sampai di sini. Ini bab dhamir bagian kedua. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.